Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Khairi Widiantara, mahasiswa Universitas Lampung, jurusan Hubungan Internasional. Saya di sini akan membahas mengenai negosiasi dalam isu internasionalisasi Papua. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai negosiasi dan lobby. Negosiasi menurut buku ajar ialah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Diplomasi pada hakikatnya merupakan proses hubungan luar negeri, perumusan kebijakan termasuk pelaksanaannya. Sedangkan definisi lobby dapat disusun sebagai suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Definisi lain dari lobby ialah suatu kegiatan dari orang yang berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan tertentu, baik itu sebuah lembaga pemerintah maupun suatu organisasi tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai isu separatisme Papua yang akhirnya menghujung kepada internasionalisasi. Konflik Papua yang sedang panas pada masa dewasa ini memiliki beberapa faktor pemicu yang dapat membuat isu ini terbuka dan meluas menjadi faktor politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Dapat dilihat pula dari segi dimensinya, konflik ini memiliki potensi yang kuat yang dapat mengubah masalah yang bersifat lokal ini menjadi masalah nasional dan berujung menjadi masalah internasional. Adanya peran yang melibatkan kepentingan politik dan ekonomi pihak asing. Resolusi atau penyelesaian masalah konflik Papua ini melibatkan dimensi aktor negara atau state dan dimensi aktor bukan negara atau non-state yang secara terus-menerus mengakibatkan terjadinya internasionalisasi isu Papua ini, serta dapat dilihat dari hubungan diplomasi dan lobby yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun pihak yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia seperti organisasi Papua Merdeka atau OPM ataupun Presidium Dewan Papua atau DPD. Pada bagian ini, saya akan menganalisa isu ini menggunakan materi negosiasi dan lobby. Isu Papua ini telah mencapai ke ranah internasional dikarenakan masyarakat Papua merasa bahwa pemerintah domestik tidak mampu untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Mereka tidak diajukan oleh negara mereka sendiri. Papua memilih keluar untuk mencari bantuan. Dengan membawa isu pelanggaran HAM, Papua pun berhasil membawa isu separatisme ini ke ranah internasional. Pemerintah harus lebih fokus pada kedaulatan NKRI jika tak ingin Papua terlepas dari genggaman Indonesia. Akan tetapi, lemahnya penyelesaian konflik yang dimiliki Indonesia membuat reintegrasi Papua nampak sedikit sulit. Papua yang telah berhasil menggandeng teman internasionalnya dalam mendukung separatisme ini, Papua membuat pemerintah Indonesia harus memiliki solusi yang lebih jitu dan tepat untuk menyelesaikan dan mengakhiri isu Papua ini. Penulis menyarankan adanya otonomi khusus bagi Papua sebagai strategi paling ampuh. Otonomi khusus ini akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini. Ada pula saran personal yang saya utarakan mengenai penanganan isu internasionalisasi Papua ini, yakni otonomi khusus (OTKHUS) merupakan strategi paling jitu dalam menangani masalah separatisme di Indonesia. Mengapa? Hal ini dapat dilihat pada kasus Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, di mana Aceh juga ingin memisahkan diri dari NKRI, dan pemerintah Indonesia pada masa itu dengan perjanjian Helsinki menyelesaikan permasalahan Aceh dengan adanya pengakuan OTKHUS, Nanggroe Aceh Darussalam, membuat separatisme GAM terhenti. Hal ini juga dicuit oleh Lukas NMB atau Gubernur Papua, di mana ia berkata bahwa harus adanya perjanjian internasional agar permasalahan ini dapat terselesaikan. Dengan artian lain, Papua tidak akan terlepas dari NKRI, tetapi memiliki otonomi khusus yang mengatur daerahnya tersendiri. Sekian pemaparan materi internasionalisasi Papua dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.